Ya, selamat bergabung Bang. Ya, Islam Kristen. Kristen Bang, Kristen. Ya, silakan on cam, Dinda Putra, silakan. Ya, Yang udah on cam diperlihatkan Bang. wajahnya ya, Dinda Putra ya, bukan hidungnya. Oke, gitu. Silakan. Oh Ada yang begini. mau kamu tanyakan atau ada yang mau kamu bahas atau mau kamu tanggapi dari literasi saya tadi, silakan. Dari narasi saya tadi, silakan. Oke, tadi saya mendengarkan narasi dari Faruk ya, bahwasanya syarat-syarat pernikahan itu harus sesuai di dalam hukum-hukum Islam kan seperti itu ya Bang Faruk ya. Ya, dalam pandangan Islam. Ya, dalam pandangan Islam. Ya, wajar saja ya ketika Islam memandang Kristen seperti itu hal yang wajar karena memang kan hukum-hukum dan ketetapannya Tuhan itu kan tidak sama. Kita kan berbeda konsep. Jadi begini Bang Faruk, yang saya mau tanggapi ketika Bang Faruk mengatakan itu sah di mata manusia tapi di mata Tuhan itu tidak sah. Itu ketika Bang Faruk mengatakan demikian, itu datanya di mana bahwa pernikahan orang Kristen itu tidak sah di mata Tuhan. Itu datanya di mana? Sudah? Ya silakan ditanggapi. Dengar Dinda di mute ya, di mute ya. Biar jangan noise, di mute dulu. Oke. Seharusnya tanggung jawab itu ada di kalian, bukan di aku. Ketika kami bertanya kepada kalian, kalian yang harus membuktikan rukun-rukun kan gitu. Pernikahan atau perkawinan yang kalian lakukan itu sah di hadapan Tuhan dengan cara silakan kalian berikan data di dalam Bible kalian di mana Tuhan pernah berfirman memberikan ketetapan atau syarat-syarat sah sebuah pernikahan bagi kalian. Kalau tidak ada, maka dilihat dari perbuatan. Perbuatan siapa? Kalau kalian mengklaim diri kalian mengikuti Yesus, berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, dia adalah utusan. Nah, kapan Yesus mengajarkan sakramen pernikahan atau perkawinan kepada kalian? Sementara dalam pemahaman kalian sendiri Yesusnya nggak kawin. Yang ketiga, kalau memanglah kalian menyatakan diri kalian percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus dan disampaikan oleh Paulus, kapan ya Paulus itu menyampaikan kepada kalian syarat-syarat sah pernikahan, sementara Paulusnya sendiri nggak kawin? Gitu loh. Buktikan kepada kami bahwa mencakup keabsahan dari pernikahan kalian itu berdasarkan dalil yang tertulis di dalam Bible kalian, berdasarkan pengajaran yang tertulis dalam Bible kalian, merupakan berdasarkan contoh yang diajarkan oleh sosok atau tokoh di dalam Bible kalian. Gitu loh Dinda, ini pembuktiannya ada di kalian bukan di aku. Kalau kau tidak bisa membuktikan, fix. Kalau kau yakini Bible itu adalah firman Tuhan, berarti Tuhan tidak mengenal ritual pernikahan kalian. Oke. Jadi begini Faruk ya. Tadi kan saya mengikuti narasi-narasimu. Tadi ada kata-katamu yang mengatakan bahwasanya perbuatanmu itu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahwasanya pernikahan orang Kristen ini tidak sah. Nah Siapa begini yang Faruk ya, bilang sabar pernikahan Kristen dulu. itu nggak Kita sah? bergantian. Kita bergantian dulu. Karena Tidak, jangan suatu gini. Kamu dengerin kamu dulu Bang jangan Faruk. memberikan narasi yang aku nggak pernah mengatakan. Iya makanya, makanya kalau kita Halo Bang menarasikan, Faruk, ini kan tertulis di Alkitab Wahyu 19 ayat sabar dulu 19 Bu, ayat 6, coba baca. sabar dulu Bu, biar dulu Sabar saya dulu nang dulu tanggapi. ya, sabar dulu Satu nang dulu satu, ya, biar si Putra satu dulu satu. Iya, menyelesaikan iya. apa dia Jadi narasi dia begini nang Bang dulu ya. Faruk ya, karena itu ucapan itu tadi yang sangat menggelitik ya, bahwasanya kau tadi mengatakan bahwa itu perbuatanmu akan kau pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Itu makanya saya tertarik naik untuk menanggapi itu.
Ketika Bang Faruk menyatakan hal-hal demikian, bahwasanya perbuatan atau pernikahan orang Kristen itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab syarat-syarat pernikahan. Itu tidak ada. Itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu tadi kan kata Faruk. Bahwasanya itu kan sama halnya Bang Faruk sudah menuduh bahwa pernikahan orang Kristen ini tidak sah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu ketika Bang Faruk menarasikan demikian, itu data dari mana Bang Faruk dapat bahwasanya Tuhan itu tidak merestui pernikahan orang Kristen? Karena begini Bang Faruk, kita menikah itu kan sudah jelas, kita suka sama suka, saling mencintai, bahwa terjadilah satu persatuan di situ. Karena kita saling mencintai, contohnya Bang Faruk mencintai istrinya. Kan seperti itu, Bang Faruk mengingini bahwa bersatulah. Contohnya seperti Nabi Muhammad, dia mencintai Aisyah, dia mencintai Zainab, makanya dia menikahi dan bersatu dengan istri-istrinya, kan seperti itu. Kalau kita mau merujuk kepada nabi-nabi terdahulu Bang Faruk, Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu tidak mengucapkan ijab kabul. Tidak ada satu nabi pun yang menikahi istrinya di zaman dahulu yang mengikuti syarat-syarat Islam. Jadi itu yang saya mau pertanyakan ke Bang Faruk, mau menanggapi bahwasanya data dari mana Bang Faruk menyatakan bahwa orang saling mencintai, orang saling menyayangi ketika bersatu tidak direstui di hadapan Tuhan. Sementara nabi-nabi terdahulu juga demikian. Itu loh Bang Faruk. Sedangkan nabi-nabi terdahulu tidak mengucapkan ijab kabul loh. Mereka menikah tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Itu. Jadi begitu Bang Faruk. Bahwasanya itu yang harus Bang Faruk pahami dulu. Bahwasanya suatu pernikahan itu, sabar dulu Bang Faruk. Tadi kan Bang Faruk panjang kan. Bahwasanya suatu pernikahan itu membuktikan adanya cinta di situ, adanya kasih di situ. Makanya saya mengingini istri saya karena saya menyayangi istri saya mencintai istri saya mau bersatu dengannya dan minta restu dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Ya, saya maaf mencintai dulu dia. Bang Putra. Ingin bersatu. Ini kan saya bacakan Seperti kan itu. ada kan di dalam Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti besar air bah, seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dengan bersorai-sorai dari kemuliaan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu kan ada tertulis Bang Faruk. Ya, Namboru, itu bukan syarat, Namboru. Itu Ya, penglihatan. di dalam Itu Islam penglihatan juga yang Pak hanya. Faruk Sabar tidak dulu, ada sabar syarat, dulu. tidak ada syaratnya memberikan seperti mengucapkan apa akan kukawinkan engkau dengan si Aisyah. Tidak ada kan begitu. Kalau kita kan Ada, di Namboru, ada dalilnya. Ginilah, kita dalam berdialektika jangan kita hakimi dulu lawan diskusi kita sebelum lawan diskusi kita memberikan data. Saya kan belum kasih data, tapi Namboru langsung hakimin. Tidak ada, nggak boleh kayak gitu kita diskusinya. Gitu loh. Kasihlah saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya belum menjelaskan, tapi Namboru bilang nggak ada. Sabar dulu Namboru ya. Oke, kita tanggapin dulu ya Dinda Putra Wadong Namboru ya. Tenang dulu Namboru di situ. Saya mute dulu Namboru. Oke, nah tadi saya katakan, kenapa saya katakan setelah kalian mati, teman-teman Oten, setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kalian termasuk dengan perkawinan kalian. Karena apa? Karena seorang ayah itu tidak menanggung dosa anaknya. Anak juga tidak menanggung dosa orang tuanya. Nafsi-nafsi masing-masing. Itu yang tertulis dalam Bible kalian. Yehezkiel 18 nomor 20. Nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus meninggal. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Itu yang pertama, ya dasar saya berkata begitu tadi.
Yang Oke. kedua, sabar dulu, saya belum tanggapin semuanya, saya tanggapin yang kedua. Tadi Anda katakan ya, rukun pernikahan di dalam Islam itu tidak pernah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, kenapa kau berkata begitu? Wajar kau berkata begitu, karena kau masih Kristen. Dan kenapa kau masih Kristen? Karena kau nggak pernah baca Bibelmu. Gitu loh. Hukum Setangkap ya, pernikahan, Faruk, ya. syarat sah pernikahan Kristen, Islam dengan Yahudi itu mirip-mirip. Yang pertama, ya, di dalam Islam ketika seseorang itu menikah tidak boleh atas dasar paksaan, melainkan harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Dan itu juga ada dalam ketetapan hukum nikahnya Yahudi yang tertulis dalam Kejadian 24 nomor 57 sampai 58. Untuk menikah secara sadar tanpa ada paksaan. Yang kedua, ini ya. Yang kedua, ya, harus sesama orang Israel. Syarat sah pernikahan dalam Islam yang kedua harus seiman. Dasarnya Al-Quran, di mana dalam Al-Quran dikatakan jangan kau nikahkan laki-laki beriman dengan wanita-wanita kafir. Begitu juga wanita kafir jangan kau nikahkan dengan laki-laki yang jangan, begitu juga wanita-wanita beriman jangan kau nikahi dengan laki-laki kafir. Hamba sahaya laki-laki itu lebih baik bagimu daripada orang kafir yang tidak beriman. Meskipun dia menarik perhatianmu. Ternyata ketetapan itu juga ada dalam tradisi Yahudi yang disampaikan oleh Musa. Tertulis dalam Ulangan 7 nomor 3 sampai 4. Harus sesama umat Israel. Kalau ketetapan harus sesama Kristen, di mana datanya? Yang ketiga, ya, ikatan hukum dan mahar. Ketetapan mahar. Mahar ini adalah harta, sejumlah harta yang diberikan secara ikhlas ke seorang laki-laki kepada perempuannya. Di Islam juga ada ketetapan mahar yang tertulis dalam surah An-Nisa, di mana mahar ini adalah pemberian sukarela menurut kesanggupan laki-laki kepada wanita yang hendak dinikahinya. Sementara di Kristen mana ada mahar? Gak ada mahar. Yang ada sinamot, bukan mahar. Yang kelima disebut dengan ketubah. Ketubah itu perjanjian, perikatan pernikahan yang secara tertulis. Kami juga memiliki perjanjian ketetapan pernikahan secara tertulis. Kalau kau nggak percaya, kau lihat dalam buku nikahnya umat Islam. Ada ketetapan hukum, hak dan kewajiban perempuan dan hak dan kewajiban laki-laki. Di situ ada ketetapan tertulisnya di dalam buku nikah kami yang berdasarkan ketetapan itu yang diambil dalilnya di dalam Al-Quran. Yang kelima disebut dengan nisuin. Yang keempat tadi ketubah itu dalilnya Yeremia 32 nomor 44. Nah, yang kelima nisuin, hubungan suami istri, penyempurnaan pernikahan bersama sebagai semua suami istri. Kan gitu tertulis dalam kitab Kejadian nomor 2 nomor 24. Nah, ini diajarkan oleh Nabi kami. Penyempurnaan pernikahan itu, di mana di dalam Al-Hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada laki-laki bagaimana seorang menjadi ayah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana seorang menjadi seorang istri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana menjadi seorang anak. Begitu kami diajarkan. Nah, sekarang saya tanya, kalaulah yang memang Tuhan pernah menikahkan kau putra, gitu loh, coba tunjukkan satu ayat di dalam Bible di mana Tuhan pernah mengajarkan sakramen pemberkatan pernikahan, di mana ketika pendeta menopangkan tangannya, kedua tangannya ke kepala kedua mempelai, maka mereka menjadi suami istri. Ada nggak datanya? Silakan, Putra. Oke, jadi begini Faruk, ya terlalu panjang lebar. Yang mana saya mau tanggapi dulu ya. Tadi kamu membuka HSK. Pertanyaan kamu sudah saya tanggapi beserta dengan datanya dan dalilnya. Sekarang ya, buktikan. Gantian dong Faruk, gantian dong. Saya, kalau Tuhan di dalam Bibelmu itu mengenal perkawinan kalian, dengan kau tunjukkan satu saja ritual perkawinan kalian yang merupakan ajaran Tuhan. Silakan. Sudah, bisa saya ngomong? Silakan. Iya. Jadi yang mana saya mau tanggapi dulu karena terlalu panjang lebar ini yang kau ini. Tadi kau membuka skill. Jadi saya buka satu-satu ya. Saya tanggapi satu-satu ya. Jadi di-mute dulu Bang Faruk biar tidak noise. Silakan. Supaya tidak motong-motong gitu kalau saya ngomong. Jadi begini Bang Faruk. Tadi kan saya juga meminta data. Anda juga tidak menunjukkan data bahwasanya
pernikahan orang Kristen itu tidak direstui oleh Tuhan, itu tidak ada datanya. Itu yang pertama. Kemudian kamu membuka Yeskiel yang bercerita tentang perbuatan, Bang Faruk. Di situ tidak ada diceritakan pernikahan di situ. Di Yeskiel yang kau buka tadi. Memang Itu tidak perbuatan-perbuatan. tentang pernikahan. Jangan dipotong-potong. Itu Kamu tadi berdasarkan ngomong, literasi saya di awal tadi dengarin mengatakan dulu dong. setiap Tadi orang kamu itu ngomong nggak harus usah potong-potong loh. mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tadi Dengan kamu putra, ngomong nggak usah potong-potong. Putra, Gimana dengarkan kita dulu mau abangnya berdiskusi Dinda. kalau begini? Dengarkan dulu abangnya Dinda Putra, Dinda. Dengarkan dulu abangnya. Dengarkan dulu abangnya, dengarkan. Ya. Tanggung jawab ini, pembuktian ini ada di kau. Kalaulah memang Tuhan mengenal perkawinan yang kau lakukan, kau yang harus membuktikannya. Dengan kau memberikan data dalam Bibelmu, ritual perkawinan yang kalian lakukan, itu ada dalilnya, ada sandarannya di dalam Bibelmu. Contoh, pemberkatan pendeta, di mana pendeta menopang kedua tangannya di atas kepala kedua mempelai. Apakah itu ada dalilnya di dalam Bibel? Kau yang buktikan, bukan aku yang buktikan. Ngapain kubuktikan kau? Kau yang buktikan kalau kau itu tidak berzina, melainkan menikah di hadapan Tuhan. Silakan. Oke, kalau kau bercerita tentang penumpangan tangan, Faruk, di dalam Al-Quran pun tidak ada tertulis menyatukan jari jempol. Tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Jangan mengatakan mirroring di dalam dulu. Berarti Al-Quran. kau akui ya, Dengarin dalam dulu. Bibel nggak ada ya. Dengarin dulu. Di dalam Iya, berarti Al-Quran kau akui ya, dalam Bibel nggak ada ya. ya memang tidak ada. Ya Tidak sudah, ada. jepah, kok payah. Dengarin dulu dong. Udah Kita selesai. gantian. Kita Udah gantian. selesai. Oke, kita Udah gantian. selesai. Berarti Cina, udah selesai. Kalau kau sudah ngakui dalam Bibel nggak ada, selesai. Cina kau. Kok payah. Tapi jangan kau hakimin aku. Aku tadi tidak menyerah ketika kau sangkakan aku seperti itu. Dengan ku compare memberikan data. Tapi ketika kau bertanya, kau kutanya, minta data, kau langsung katakan, tidak ada, ya udah selesai. Berarti fix. Kau bukan nikah, tapi zina. Nah.